Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fadli dan hari ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya membuat sebuah web travel dari yang awalnya kosong seperti ini menjadi seperti ini. Pastikan kalian sudah memiliki domain untuk membuat sebuah website. Domain yang saya gunakan itu adalah travelagent.com. Kalau sudah masuk ke halaman dashboard WordPress seperti ini, selanjutnya kita akan mendownload sebuah plugin untuk website travel kita yang bernama WP Travel Engine. Ini dia, langsung saja kita klik. Lalu kita ke ini desain travel team. Nah, ini kita pilih yang gratis saja. Nah, ini bisa dibilang adalah template untuk website travelnya. Ini adalah preview hasilnya ketika sudah jadi. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalian pilih aja sesuai yang kalian mau. Ini gratis semua. Dan kalau untuk tutorial ini, saya akan gunakan Travel Monster Free. Kita pencet more detail. Setelah itu kita klik get it now. Jadi kalau kalian masukkan saja Gmail dan nama depan kalian, nama depan dan nama belakang. Download now, dan kita seharusnya akan diarahkan ke halaman konfirmasi pembelian. Nah, ini. Karena ini gratis, kita nggak perlu takut. Lalu kita klik saja link Travel Monster yang warnanya hijau muda ini atau warna teal. Setelah itu seharusnya dia akan ke download otomatis. Nah, ini sudah ada logonya, berarti sudah ke download. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita balik lagi ke dashboard WordPress. Kita ke plugin, itu add plugin, dan kita klik sorry, kita ke theme, kita ke add theme, lalu kita upload theme. Kita choose file, kita cari yang kita download tadi, yang ini, langsung saja, lalu install now. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu activate. Oke, sudah berhasil. Lalu setelah itu kita disuruh untuk direkomendasikan untuk mendownload beberapa plugin tambahan. Langsung saja kita bikin installing plugin, alias kita download semuanya yang direkomendasikan. Lalu kita full action, kita ganti install, klik semua plugin dan apply. Dia akan menginstal secara otomatis. Bagian sini agak lama karena tergantung kecepatan internet dan wifi kalian. Oke, ketika sudah seperti ini, kita masuk ke halaman plugin untuk mengaktifkan plugin-plugin yang sudah di-download. Kita ganti full action dengan ke aktif. Itu kita klik demo importer plus Elementor. Oke, langsung aja kita aktifkan manual satu-satu. Aktif, Elementor aktif. Aktifkan dan aktif. Dipindahkan ke halaman ini langsung. Kita balik lagi ke plugin karena tadi masih ada yang belum diaktifkan. Nah, ini satu
satu lagi kita aktifkan. Oke, ketika sudah seperti ini kita ke appearance dan ke demo importer plus. Di sini kita bisa memilih beberapa, lagi-lagi kita bisa memilih template. Kita samakan aja travel monster, import, lalu pencet atau klik import complete site. I want to proceed, continue. What is this? Continue aja. Nah, ini kita klik juga untuk menghapus yang sebelumnya untuk diganti dengan yang baru. Continue dan oke, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai dan mari kita lihat hasilnya. View website. Nah, ini adalah halaman utama dari website travelegend.com yang kita gunakan template tadi. Tapi masih berantakan ya. Nanti kita akan rapikan. Ini hapus saja, nggak perlu dua soalnya. Oke. Nah, ini mari kita rapikan terlebih dahulu. Pertama mungkin kita akan mengganti headernya dulu. Untuk header kita tidak menggunakan Elementor, tapi customize dari bawaan WordPress atau bawaan temanya sih. Oke, ini dia. Nah, bisa kalian lihat ada beberapa logo pensil. Ini artinya adalah yang bisa diedit. Mungkin dari atas dulu. Kita ke ini untuk ini sticky header. Kalau misalnya kalian mau ininya hilang, navbarnya hilang saat di scroll, bisa kalian mengaktifkan sticky headernya, jadi ininya hilang. Kalau diaktifkan, navbarnya seharusnya akan tetap muncul meskipun sudah di scroll. Nah, seperti ini. Kalau saya lebih prefer ke arah sticky-nya diaktifkan saja. Ini bisa kalian ganti sesuai yang kalian mau. Oke, kita gunakan saja yang default. Text color-nya ini ada text color yang ada di atas ini. Lalu navigation menu. Nah, itu spacing-nya ini adalah jarak tiap navbar. Kita akan mengganti ininya dulu. Contact information. Ini nomornya bisa kalian isi terserah ya. Dan ini emailnya juga bisa kalian isi terserah sesuai itu kalian. Email perusahaan kalian. Seperti misalnya punya saya itu adalah info travelegend.com. Nah, ini. Terus ini juga bisa kalian ganti dan bisa langsung dihubungkan ke WhatsApp dan bisa ditulis gitu apa ininya. Seperti misalnya, halo, saya mau booking tapi untuk sekarang saya tidak akan mengganti ininya. Oke, lalu untuk login dan sign up bisa dihapus sih kalau mau, tapi ya saya akan tekankan itu aja. Kita
kita sekarang ke arah logonya. Logonya klik yang ini apa, pensil yang ada di sini, ketutupan. Lalu ini tinggal di change logo. Nah ini adalah logo saya, lalu di select. Oh ya, kalau misalnya logonya itu bisa dimasukkan lewat sini ya, kalau misalnya belum ada. Kalau ini sudah saya masukkan, dia sudah ada di sini. Tapi kalau belum ada, tinggal dimasukkan aja lewat sini. Ini logonya, klik aja, dan seharusnya bisa dipanjangin. Oke, bisa dipanjangin. Crop image. Nah, dia sudah terganti secara otomatis. Ini bisa kalian ubah sebesar apa. Segini aja cukup sepertinya. Dan oke, sekarang mari kita ganti navbar yang berserakan ini. Sekarang gantinya klik itu yang ada di sini, yang ada di dekat logo, tapi ini bukan untuk mengganti logo. Nah, ini primary menu, lalu kita klik edit menu. Setelah itu oke, ini dia semuanya, biar selalu sangat banyak ya. Kita gunakan yang kita perlukan saja. Untuk destinasi mungkin hapus saja dulu, belum terlalu berguna. Nepal hapus. Oke, kayaknya terlalu banyak. Aku punya ide lain yang lebih bagus. Kita create new menu saja. Buang-buang waktu tadi. Jadi ganti namanya navbar. Terus setelah itu jadi primary. Setelah itu kita next dan kita add item. Kita masukkan home. Setelah itu mungkin bisa tidak ada. Ini bisa kita masukkan. Lalu activity bolehlah. Dan apakah ada about? BTW ini semua tuh halaman bawaan dari pluginnya, dari plugin WP Travel Engine. About us dan kontak mungkin satu. Klik item contact us, ini dia. Oke, sudah semuanya dan bisa kalian lihat di sini sudah lebih manusiawi, lah ininya, navbarnya tidak terlalu banyak. Setelah itu kita publish. Oke, sekarang kita akan mengganti kita akan men-setting terlebih dahulu. Kita keluar dulu dari customize-nya dan kita balik lagi ke dalam dashboard-nya. Ini bisa kita ke halaman WP Travel Engine, ke setting. Di sini kita masukkan dulu halaman-halamannya yang diperlukan. Checkout page kita akan masukkan ke dalam checkout yang paling atas saja. Skip nada 2. Ini sudah benar. Dimasukkan ke halaman thank you. Lalu confirmation, mana dia ya? Jika tidak ada,
kon seperti tidak ada, seperti halaman confirmation tidak ada, tidak masalah, kita akan buat nanti user dashboard. Itu akan masukkan ke ini saja, WP Travel Engine dashboard. Thank you back, ini ada dia. Lalu wishlist, seharusnya ada wishlist ini, dan trip search result, kita masukkan ke halaman trip search result. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, dan untuk membuat halaman confirmation page, pertama kita salin terlebih dahulu shortcut ininya untuk di paste ke halaman confirmation page. Setelah itu kita ke halaman page, add page. Ini sudah langsung masuk dan kita kasih judul confirmation page. Setelah itu kita klik slash shortcut dan kita Ctrl V. Oke, jika sudah langsung saja publish. Kita view page terlebih dahulu. Seharusnya halamannya seperti ini. Kita balik lagi ke halaman, ke bagian setting confirmation page-nya. Sekarang sudah ada seharusnya confirmation page. Nah, ini dia. Setelah itu kita save setting. Di bagian email kita akan setting notifikasinya. Ini email yang akan masuk ke dalam, ini ada ke dalam email kalian kalau misalnya ada yang booking lagi tuh misalnya. Sini bisa kalian ganti ya. Untuk mengganti emailnya mana yang dimasukkan, itu kalian ke arah setting. Oke, ini dia. Enquire notification. Oke, sekarang yang perlu kalian masukkan ini adalah email dari travel kalian. Bisa dibilang inquiry notification email nih artinya email yang kalian terima itu berasal dari mana gitu. Ini tinggal dimasukkan aja travel agent. Lalu admin atau penerima dari pesannya itu adalah info travelagent.com. Ini nama pengirimnya langsung ganti aja sesuai nama itu kalian, travel kalian. From emailnya lagi-lagi kita pakai lagi customer enter email. Ini masukkan saja travel agent. Ini kita samakan saja. Oke, ini untuk footernya bisa diganti. Kita ganti seperti ini saja. Travel agent by Zatko. Oke, kita save setting. Di bagian sini ada send test email ya, tapi seharusnya ini masih belum bisa digunakan. Kenapa? Karena kita belum mengatur yang namanya SMTP. Dan jujur saja, dan sepertinya kita tidak akan membahas tentang itu karena membahas SMTP itu sangat lama dan panjang prosesnya. Di sini kita akan membahas cara membuat websitenya saja. Kita ke arah display.
lalu ke arah, oh ya, kita bisa ke currency untuk mengganti mata uangnya. Mata uang kita sudah pasti rupiah. Mana rupiah? Cari manual saja, tidak bisa di searching. Oh maaf, salah. Kita bukan cari itunya, kita cari negaranya ternyata. Ini Indonesia rupiah. Tambah currency-nya kita menggunakan ini dolar saja. Ini gak usah diganti. Decimal, separator, ini koma, ini titik. Nah, save saja. Kita ke payment, ke general. Nah, ini adalah pembayaran yang bisa digunakan oleh customer. Kita gunakan direct bank transfer saja karena ini yang paling mudah. Save setting. Sini ada tax atau pajak, bisa diaktifkan bisa enggak, terserah mau di ini. Label ganti jadi pajak saja. Ini adalah persentase pajaknya mau berapa persen. Kalau mau ngikuti PPN Indonesia ya sekitar 12 atau 11. Kita pakai 10 saja. Besok kita ke arah direct bank transfer karena ini tadi kita gunakan. Sini bisa di add account. Ini bisa kalian isi dengan akun kalian. Tapi saya tidak akan masukkan ya untuk privasi. Oke, sepertinya itu saja. Mari kita lihat terlebih dahulu halaman ininya. Kalau sudah seperti ini, ayo kita ganti terlebih dahulu. Mari kita coba ganti ininya. Kita ke Trade lagi, lalu kita ke arah trip. Sekarang ke trip. Nah, itu tadi namanya kalau nggak salah Everest Gamble. Kita edit. Dan ini tinggal kita ganti saja. Dan ini tinggal kalian ganti saja sesuai yang kalian mau, misalnya apa gitu ya. Tidak. Danau coba. Kalian save saja, lalu gambarnya bisa kalian replace. Saya punya gambar Danau Toba di mana ya? Nah, ini gambar Danau Toba sudah kita masukkan. Lalu setelah itu kita ke setting, ini kita naikkan. Nah, ini adalah settingnya. Ini adalah trip kodenya. Ini gak usah diganti. Ini adalah berapa durasi bukan perjalanan ya, tapi trip ini berapa lama gitu. Apakah berapa hari berapa malam. Mungkin kita bisa buat 4 hari 3 malam saja. Terus ini adalah enable cut off time. Ini adalah waktu untuk membooking. Jadi customer tidak bisa membooking satu hari setelah saat dia membooking. Contoh misalnya ini kan tanggal 5 Oktober nih. Maka customer tidak bisa membooking di tanggal 6. Harus di minimal tanggal 7. Ini adalah minimum X-nya dan maksimalnya. Dan ini adalah minimum travel per booking alias
minimal berapa orang gitu yang booking perjalanan ini nih baru bisa. Ini kita bisa buat 3. Terus ini adalah bangku dari kendaraan kalian. Tinggal disesuaikan saja kendaraan kalian itu ada berapa. Kita ke date and price, dan sudah otomatis dia memiliki budget friendly dan luxury. Setelah itu kita edit pricing and date. Kita ke edit dan di sini kita tentukan harganya berapa. 4 hari 3 malam. Mungkin sekitar 1.500.000 untuk orang tua, orang dewasa. Kita buat jadi per person. Jangan lupa sell price ini kalau misalnya mau kalian gunakan diskon. Misalnya diskon jadi 103 1.350.000. Terus ini minimal bookingnya itu berapa, jadi nggak bisa booking satu. Kalau misalnya 0 itu sama dengan terserah gitu berapa. Mungkin kita set ketiga saja lagi, 2 saja. Terus ini ada anak-anak, kita set juga harganya karena anak-anak lebih murah, 1 juta saja. Per person juga sell price jadi 890.000. Ini kita kita buat jadi 0 saja. Untuk luxury edit rate sama saja. Yang child karena ini mahal jadi 135 orang tua. Sell price jadi 1.200.000. Nah itu kita ke adul, kita ganti tadi harganya 1.500.000, sekarang jadi 1.750.000, nanti jadi 1.602. Nah oke, sudah. Kita set ke 2 lagi, menyesuaikan. Setelah itu kita ke overview mungkin bisa kita ganti dengan deskripsi. Dan ini adalah deskripsi dari perjalanan itunya. Bisa kalian ganti, bisa diganti sesuai kemauan kalian. Misalnya ini saya ganti nikmati perjalanan 4 hari 3 malam di Danau Toba. Bla 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 bla. Nah, ini terserah kalian sih isinya apa sebenarnya. Untuk sementara isinya asal-asal aja. Terus ini highlightnya bisa dibilang kegiatan apa saja yang dikerjakan. Kita isi highlight aja, kalau mau diganti terserah. Ini kira-kira apa aja yang dilakukan gitu, misalnya naik kayak mungkin kayak di sekitar Danau Toba, lalu menikmati sunrise dan sunset di atas Bukit Holbung. Lalu ini mungkin memetik strawberry, mandi di air terjun di pisau. Ini bisa bilang adalah kegiatan yang akan
dilaksanakan di perjalanan itu. Lalu ini ada itinerary. Ini bisa dibilang jadwal kegiatan, jadwal per hari gitu. Kegiatan. Ini kosongkan saja, kalau mau diisi terserah juga. Ini adalah day 1. Day 1 itu ngapain gitu, kira-kira. Day 1 lalu bisa kalian ganti saja sesuai sesuai jadwal kegiatannya, lalu bisa tambahkan deskripsi. Kalau untuk sekarang saya akan biarkan saja seperti ini, tapi kalian bisa ganti saja. Lalu ada include atau exclude cost. Ini bisa dibilang ini adalah bagian termasuk dan juga tidak termasuk. Cost include ini artinya biaya yang di date and price ini itu sudah termasuk apa gitu. Misalnya biaya termasuk apa gitu, kayak mungkin makanan, sarapan, hotel, atau tiket penyeberangan feri kalau mau gitu kan. Terus ini adalah biaya tidak termasuk. Misalnya mungkin biaya alat selam atau biaya kayaknya itu tidak dibiayai oleh tiket atau apa biaya perjalanan ini. Ini bisa kalian ganti saja sesuai apa saja yang tidak termasuk dan apa yang termasuk. Lalu kita ke trip info, bisa diganti info saja atau biarin aja kosong. Ini kendaraannya itu apa, misalnya mobil, minibus. Ini hotelnya hotel bintang berapa, ini maksimal altitude itu adalah ketinggian. Itu ketinggiannya, maksudnya ketinggiannya itu berapa gitu, misalnya 2406 mdpl. Departure from ini artinya berangkat dari mana, misalnya dari bandara Kuala Namu. Best season ini maksudnya keberangkatan tuh bagusnya di kapan gitu. Bisa dikosongkan saja. Tipenya itu apa, ekotor itu artinya tour yang natural atau go green gitulah. Hiking ini artinya mendaki. Oke, kita biarkan saja. Mealnya apa, makanan yang disediakan selama perjalanan. Bahasa mungkin kita bisa ganti English sama Indonesia. Fitness level nggak penting, kita hapus. Group size-nya bisa kita ganti jadi 5 sampai 15 orang. Galeri. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian gunakan, bisa kalian masukkan. Misalnya push. Gambar-gambar ini tambahin lagi. Ini tambahin lagi satu lagi, ini kali. Ini ada video juga, dan videonya itu bisa dari YouTube ya teman-teman. Jadi kalau misalkan punya video YouTube, kalian tinggal tempel saja di sini link YouTube-nya, add video, dan nanti bakal muncul otomatis di sini. Dan ini untuk map. Sayangnya saya tidak memiliki map untuk ininya, dan jadi bisa kita skip aja. Tapi bisa kalian cari saja sendiri apa Google Map dari lokasi perjalanan kalian. Tapi untuk saat ini saya skip dulu. Lalu kita ke FAQ. Ini adalah tanya jawab. Kayak misalnya
apakah tiket apa Valveri termasuk di dalam biaya perjalanan ini. Sini bisa kalian ganti jawabannya ya, tiket ini masuk dalam biaya operasional. Bisa kalian ganti yang lain juga, terserah gitu kan. Dan terlalu banyak ini memang. Kita nonaktifkan beberapa saja. Kita aktifkan total 5. 1 2 3 4 5. Oke, itu saja, yang sisanya tidak terlalu penting. Kita save. Dan mari kita lihat ini ya untuk view tripnya. Sini tidak termasuk. Mari kita cari tahu kenapa. Kita save sudah. Ya. Mari kita ke halaman WordPress saja. Lalu kita ke travel agent. Kita ke trip search result, seharusnya di sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Atau di halaman ini saya sepertinya ada halaman home. Nah, ini dia. Sudah ada di sini, teman-teman. Jadi yang kita edit tadi sudah masuk ke dalam sini. Tapi anehnya tiba-tiba tidak bisa. Oke, semuanya ternyata cara menyelesaikannya cukup simpel ya. Di sini kalau kalian lihat view, dia sudah tidak error 404 lagi. Seharusnya emang seperti ini sih dari awal. Terus bagaimana cara itunya? Cara memperbaikinya itu simpel saja. Kita save dulu. Cara memperbaikinya itu adalah pertama kalian pencet logo WordPress ini untuk balik ke dashboard. Lalu setelah itu kalian ke setting. Setelah itu ke permaling. Nah, di permaling ini pastikan kalian milih post name lalu save change. Udah gitu doang. Gitu doang, teman-teman. Setelah itu sudah normal lagi. Nih, kita lihat ya. Nah, ini. Kita klik. Keluar deh. Yang lain juga sama seharusnya. Nah, ini dia. Sudah tidak error 404 seperti sebelumnya. Oke, sisanya bisa kalian ganti sendiri ya sesuai tutorial sebelumnya, tinggal diikuti aja terus-terusan gitu kan. Ini view all trip seharusnya membawa kita ke halaman trip share result. Ini belum diganti sepertinya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendesain halaman home-nya terlebih dahulu. Kita klik edit with Elementor. Nah, oke, kita sudah ada di bagian edit untuk halaman home-nya. Sini kita bisa langsung ganti saja. Escape URL convert some. Contohnya misalnya temukan surga dunia titik. Nah, setelah itu teks tagline-nya juga bisa kita ganti. Ambil perlengkapanmu dan ayo berangkat. Di halaman ini yang kotak ini bisa juga kita ganti. Kita ganti tombol search menjadi tombol cari.
destinasi, jadi destinasi aja. Setelah itu kita ubah jadi aktivitas. Jadi tepatnya kita sedang mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia doang. Oke, baju kita biarkan. Setelah itu kita cari lagi. Nah, yang ini bisa kalian ganti juga, terserah gitu kan, tinggal terjemahkan aja gitu kan. Dan ini tadi buttonnya salah arah tadi ya. Seharusnya ke arah trip search nah, seharusnya ke arah sini. Dan destination-nya apakah sudah benar? Ini juga salah sepertinya. Linknya kita ganti jadi gini saja, slash destination. Nah, sudah. Oke. Ini sepertinya halaman ini tidak terlalu kita perlukan ya, karena fungsinya sama seperti halaman explore popular trip ini. Setelah itu kita hapus saja. Cara menghapus section ini tinggal kalian klik, tinggal kalian arahkan ini mouse kalian ke arah sini, terus klik tombol X dan dia hilang. Sekarang aktivitas, kita perbaiki juga linknya jadi slash activities. Oke, selesai. Karena ini sebuah website baru, sudah pasti belum ada hal-hal yang sudah diklaim seperti ini ya. Nah, karena itu kita hapus saja karena tidak diperlukan. Ini ada testimoni ya. Tapi biasanya testimoni itu setauku ada biasanya di paling bawah sih ya, bukan di bagian tengah-tengah kayak gini. Ya, setelah itu kita klik aja ini tombol struktur yang ada di sini. Setelah itu kita cari bagian testimoni, kira-kira ada di mana dia. Ini kita klik aja tombol mata supaya kita tahu mana yang hilang. Kalau yang hilang itu berarti adalah dia. Oke, ini dia, sepertinya ini adalah halaman dari ini adalah section dari client testimoni. Kita klik kiri, kita tahan, kita taruh di bawah dia. Bam. Nah, dia sudah paling bawah sekarang. Dia menghilang. Ini dia. Dia sudah di paling bawah, seperti yang kalian lihat. Ini juga bisa kalian ganti. Ini juga bisa kalian ganti ya, terserah kalian untuk apa, fungsinya apa. Ini trusted by, mana tahu kalian punya klien atau kalian punya perusahaan yang lain gitu, kalian bisa ganti di sini. Di sini logonya bisa kalian ganti, choose image, tinggal upload aja logonya di sini. Setelah itu tinggal kalian pilih dan masukkan. Setelah itu ini ada linknya juga untuk mengarah ke arah website dari perusahaan yang kalian masukkan di sini. Oh ya, dan ini bisa dibuat bergerak ya. Cara bergerak buatnya itu enable carousel. Setelah itu ini enable carousel. Setelah itu klik ini. Seharusnya dia bergerak 3 detik sekali. Kita ubah jadi 1000 detik saja. 1000 milisecond. Kalian lihat di sini dia sudah bergerak.
selama 1 detik sekali. Setelah sudah selesai edit, oh ya, di sini juga ada halaman blog dan artikel. Di sini adalah tempat yang bagus untuk kalian menaruh SEO untuk website kalian dikenali oleh Google gitu. Juga linknya salah, /blog. Kita publish sekarang. Nah, oke. Setelah itu kita preview changes atau less preview. Nah ini. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu cara ganti foto ini. Oke, kalau kalian mau mengganti foto di bagian ini, kalian tinggal klik yang titik 6 ini. Dia akan berubah jadi seperti ini. Ini width-nya bisa kalian atur ya. Untuk sekarang akan aku biarkan aja. Kalau kalian terserah mau sebesar apa. Terus ini ada style. Nah, ini. Kalian bisa adjust image, ganti dengan gambar yang kalian mau. Misalnya ini saja. Nah, kan sudah lebih baik. Tapi kalian bisa buat ini lebih menarik juga. Contohnya misalnya ini kalian ganti background type-nya dari klasik ke slide slow. Bisa ke video juga kalau kalian punya video gitu, video yang di loop atau video kayak GIF gitu mungkin. Bisa kalian taruh. Terus ini kalau slide slow ini kayak PPT sih ya. Ini bakal gerak otomatis kayak carousel sebelumnya. Bisa tambahin beberapa gambar, misalnya ini, dan ini satu lagi. Create a new library. Dan durasinya berapa detik? 3 detik. Ini hitungannya millisecond ya teman-teman. Ya 3000 millisecond sampai dengan jadi itu gambarnya atau backgroundnya akan berubah terus-terusan. Tapi aku lebih suka satu gambar kayak gini aja, lebih bagus rasanya. Di sini ada background overlay. Ini fungsinya untuk menutupi gambar kalian dengan warna yang ditentukan. Jadi kalau misalnya mau dibuat gelap, misalnya mau dibuat warna merah, mau dibuat jadi warna gelap nih, ini bisa jadi agak gelap, jadi agak terang, jadi terang kali ini. Tapi kalau mau dihapus juga nggak masalah ya. Seperti ini kan misalnya sangat terang ya, takutnya tidak membuat teksnya jadi tidak terlalu terbaca. Ini bisa diarahkan aja jadi warna agak gelap dikit. Nah, setelah itu tidak terlalu berguna lagi dan kita publish. Oke, kita keluar, kita lihat hasilnya. Oke, inilah dia hasilnya dari yang sudah kita edit tadi. Sisanya bisa kalian ganti saja, tinggal ini karena ini menggunakan WordPress dan Elementor, jadi mengeditnya sangat mudah gitu. Tinggal kalian klik itunya teksnya, misalnya edit teksnya, yaitu ya udah langsung muncul, itu bisa kalian ganti gitu sesuai yang kalian mau, sesuai kebutuhan. Setelah itu mari kita coba tes booking apakah bisa. Ini adalah yang kita tambahkan tadi, Danau Toba. Ini dia. Setelah itu kita ini yang kita tambahkan itu masuk sini semua ya teman-teman. Ada deskripsi, highlight, jadwal kegiatan, bla bla bla. Ini tadi belum diganti ya, belum diganti karena nggak tahu mau diisi apa. Di sini ada biaya termasuk apa, dan FAQ atau sesi tanya jawab. Di sini ada map, tapi mapnya ini belum mengarah ke arah Danau Toba, masih
masih di bawaan dari template-nya. Ini ada trips lainnya yang kalau yang otomatis, ini otomatis muncul. Jadi kalau misalnya kalian sudah ganti semuanya, seharusnya yang kalian ubah ada juga di sini. Kita coba tes booking, cek availability. Nah, di sini kalian bisa memilih tanggal ya, tanggal bookingnya itu mau kapan. Mau Oktober, Desember bisa. Coba Desember tanggal 25 pas Natal. Setelah itu, di sini sudah tertulis this trip requires a minimum of 3 participant per booking. Maksudnya kalau mau booking minimal 3 orang gitu. Kalau adult minimumnya cuma 2 orang, child terserah minimumnya berapa. Kalau nggak diajak nggak apa-apa. Kita tambahkan ini dan 2. Nah, jadi untuk orang tua sekaligus 1 anak. Kita check out. Sini tinggal diisi aja dan bank transfer seperti sebelumnya. Tinggal diisi bla 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 bla. Seperti misalnya langsung terisi semuanya. Fadli, oke, confirm booking. Nah, ini adalah halaman terima kasihnya sekaligus halaman kalau misalnya kalian sudah berhasil membooking itunya. Seharusnya kalau misalnya SMTP-nya sudah kita atur, informasi seperti ini itu sudah otomatis masuk ke dalam email perusahaan. Jadi admin dari perusahaan itu bisa langsung tahu gitu kalau misalnya ada yang booking. Tapi karena belum kita atur, saat ini tidak masuk ke mana-mana, masih berserakan. Misalnya bisa kalian ganti sendiri. Ini bagian research nya punya kita seharusnya ada di sini. Destinasi belum diganti ya, ini bisa diganti dengan ya misalnya Indonesia, setelah itu apa gitu, provinsi atau daerah yang ada tempat wisatanya, atau misalnya Sumatera Utara, atau misalnya Danau Toba terus di dalamnya ada Samosir atau Parapat juga bisa. Ini nggak tahu kenapa ngelek sekali. Kita langsung saja pergi ke home. Oh ya, sepertinya kurang satu lagi nih navbarnya. Kita tambahin dulu. Kita kekurangan blok. Nggak lengkap kalau misalnya nggak ada blok. Ngelek sekali ya. Ngelek. Halo. Oke. Setelah itu kita ke menu navbar. Kita tambahkan blok. Terus oke, sudah masuk. Tapi kita pindahkan ke samping activity. Setelah atur saja. Kita klik reorder. Setelah itu kita naikkan. Dia sudah naik di atas kontak us. Oke. Semudah itu. Kita publish dan sudah ada di sini. Jadi bisa kalian lihat sudah ada blog di sini. Nah, ini adalah total semua blog atau artikel yang bisa kalian tambahkan. Ini sisanya tinggal kalian edit aja sebenarnya. Tinggal kalian edit aja. Oke. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kalian mau menjadikan travel ini itu go internasional gitu ya, mau multi bahasa, ada cara cepatnya untuk ngebuatnya jadi support banyak bahasa. Kita ke plugin, add plugin.
kita gunakan plugin yang namanya itu G-Translate. Nah, yang ini ya, yang Translate WordPress with G-Translate. Install now. Oke, sudah diinstal, activate. Oke, sudah diaktifkan dan sekarang dia nggak ada di sini, dia ada di setting G-Translate. Oke, ini adalah dia. Translate punya Indonesia. Setelah itu kita show. Oh, ini bisa kalian tambahkan di menu ya. Bisa ditambahkan di menu seperti di primary misalnya. Setelah itu kita save change. Dia bakal muncul seharusnya di navbar. Nah, ini. Tapi masalahnya posisinya aneh. Dan sudah otomatis ada di bawah sini kok, jadi aman aja. Nah, karena itu mari kita nonaktifkan saja. Show in menunya kita buat non, save change, dan ini adalah pilihan bahasanya yang bisa kalian gunakan. Sangat banyak ya, bisa kalian klik semua juga. Sementara kita gunakan yang ini aja. Malay boleh. Setelah itu English sudah, Chinese gak usah. Oke, ini aja dulu. Save change lagi. Wait, ada Jawa. Oke, kita aktifkan dua-duanya. Aku baru tahu ada bahasa Jawa di sini. Oke, kita balik lagi. Dan mari kita coba pluginnya. Nah, ini. Misalnya kita ubah jadi bahasa Inggris. Nah, sudah otomatis berubah. Find your paradise on earth. Grab your gear and let's go. Kalau bahasa lain misalnya Arab. Nah, tuh. Oh. Langsung berubah jadi bahasa Arab otomatis. Coba bahasa Jawa. Sama aja. Tujuan sing dipilih. Rega paling api. Oh, gila. Nah, itu ke bahasa Japan. Nah, kalau kalian mau multi bahasa untuk target internasional, plugin ini sangat bagus untuk digunakan. Kita balikkan lagi ke Indonesia. Oke, mungkin aku bakal edit sedikit untuk membuat tampilan website ini menjadi lebih baik. Kalau kalian, seharusnya dari video ini kalian sudah tahu lah ya bagaimana cara mengedit-editnya. Karena ya literally tinggal edit with Elementor, cari yang mau kalian edit, tinggal klik, ya udah ubah aja teksnya. Itu dulu. Oke, coba saatnya biar aku let me cook terlebih dahulu. Oke teman-teman, inilah hasil dari edit aku selama beberapa jam, mungkin nggak tahu juga berapa lama. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilannya. Aku sudah mengganti beberapa bahasanya gitu kan, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Destinasi baik dan bla 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 bla. Aku juga udah mengganti ini supaya lebih profesional aja lagi gitu. Profesional dengan harga yang lebih mahal sih. Tapi fungsinya tetap sama. Tinggal ini aja, cek availability dan literally sama seperti sebelumnya. Aku juga ada dan ini adalah beberapa perusahaan yang mempercayai travel ini gitu. Dan aku juga ada menambahkan beberapa artikel di blog and trip. Jadi kalau
Jadi sudah ada artikelnya yang bisa digunakan untuk SEO Google nanti gitu. Testimoni kliennya karena belum ada apa-apa. Nah, travel aid, dan di sini aku juga sudah mengedit di bagian footernya. Ini di bagian navbar juga sudah aku ganti, tapi nggak terlalu banyak. Destinasi ini sebenarnya adalah trip search result yang sebelumnya udah ada. Blog ini blog, tentang ini about us, aktivitasnya ini activity, dan ini kontak. Jadi cuma ganti nama doang gitu, fungsinya tetap sama. Misalnya ini halaman about us gitu kan, belum diganti karena tadi fokus di halaman home doang. Destinasi ini trip search result gitu. Sama sudah diganti beberapa destinasinya supaya filternya itu pas menuju ke arah trip perjalanan. Oke, mungkin ini aja yang bisa ku sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja, karena mungkin videonya ini kurang jelas kali ya. Dan kalau penasaran juga boleh cek-cek lah ya di Google traveliden.com. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fadli hadir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.